Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Nilawati, nomor induk mahasiswa 211250724. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Koto 11 Tarusan, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, hari Senin 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 di kelas 10 dengan materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan metode picture comment. Baik, untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Mudah-mudahan kita semuanya baik, sehat, dan kuat. Dan pada pagi ini kita memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan memimpin. Duduk siap. Kita belajar, kita berdoa. Ibu mau tanya, apa anak ibu sudah sarapan? Pagi itu kita sarapan terlebih dahulu supaya kita belajarnya semangat ya. Karena sarapan semua? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah ada Yuna sampah-sampah di tepi kursinya, mejanya? Kalau diambil, kalau ada, ada. Nah, silakan bajunya yang keluar kalau masukkan ke dalam kaki ya. Siap untuk belajar. Terus sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, adakah di antara ibu yang tidak datang atau yang sakit apa? Ya. Setelah itu Abdul Karim, Agil Saputra. Ada Agil? Tidak. Adila Cantika Effendi, Alvira Agustia, Alessia Aura Fadila, Arshanada Azahra, Atta Raditya Ricardo, apa? Aziz
Adi Rozak, Ibu. Iva Tri Amanda, Zaki Zulhana, Vinda Ceciliana. Dan pelajaran hari ini, sebelum kita memulai pelajarannya, ibu minta kepada anak-anak ibu bagi sampah yang ada di kaki meja kursinya silakan diambil. Kalau ada, tolong pakai tong sampah. Ya, ada bu. Ya. So, sekarang kita sekarang materi kita hari ini yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku akan mengajukan 3 pertanyaan bagi anak ibu yang bisa menjawab, silakan. Pertanyaan yang pertama, mengapa Islam dengan tegas melarang pergaulan bebas dan zina? Islam melarang berbuat zina karena perbuatan yang keji yang merusak kehormatan, menimbulkan kerusakan moral, merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Islam melarang pergaulan bebas dan zina untuk menjaga kesucian diri, keluarga, dan keturunan, serta melindungi harkat dan martabat manusia. Ya, bagus sekali. Pertanyaan yang kedua, apa dampak yang mungkin terjadi pada remaja jika terjerumus dalam pergaulan bebas? Siapa anak itu yang bisa? Ya, silakan. Yaitu yang pertama, dampak fisik seperti kehamilan di luar nikah. Yang kedua yaitu dampak psikis, yaitu rasa bersalah. Yang ketiga yaitu dampak sosial seperti putus sekolah, dijauhi masyarakat, dan rusaknya nama baik keluarga. Yang keempat yaitu dampak spiritual, yaitu jauh dari Allah, hati gelisah, dan kehilangan keberkahan hidup. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana perasaan orang tua dan masyarakat ketika ada anggota keluarganya yang terlibat dalam zina? Ya, silakan. Orang tua akan merasa sedih, malu, kecewa, dan bahkan hancur hatinya. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan, memandang rendah, dan hubungan sosial keluarga tersebut bisa terganggu. Dan materi kita hari ini yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi anak ibu tuh harus tahu apa tujuan dari pembelajaran ini. Nah, di sini kita lihat tujuan pembelajaran ada 5 poin. Siapa yang bisa membaca? Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membaca dan memahami Quran surat Al-Isra ayat 17, 32 dan Quran surat Nur ayat 24 dan hadis terkait dengan tertib. 2. Peserta didik dapat menjelaskan makna perintah menjauhi zina dan bahayanya terhadap harkat dan martabat manusia. 3. Peserta didik dapat menganalisis dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. 4. Peserta didik dapat menunjukkan sikap menjaga diri dari pergaulan bebas melalui perilaku sehari-hari yang sesuai dengan nilai Islam. 5. Peserta didik dapat menjanjikan solusi untuk menangkap pergaulan bebas melalui diskusi dan presentasi kelompok. Jadi kita telah melihat itu apa tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat membaca dan memahami surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Kemudian anak ibu kita lihat dulu itu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ibu ingin mengajukan pertanyaan, apa itu pergaulan bebas? Siapa anak ibu tahu apa itu pergaulan bebas? Aku yang tidak sesuai dengan moral-moral, ajaran agama maupun yang diajarkan di sosial. Ya, bagus. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, siapa di antara anak ibu apa itu pengertian pergaulan bebas dan apa itu pengertian zina? Nah, yang bisa?
bebas dan zina adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, terima kasih kepada Naya telah menjawab pertanyaan yang diletakkan tadi. Kasih terus ke Naya. Nah, Ibu, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat dulu firman Allah larangan pergaulan bebas terdapat dalam surat An-Nur ayat 2. Jadi, siapa Ibu yang bisa membaca surat An-Nur? Artinya saja. Ayo bisa. Ya, silakan. Arti dari Quran surat An-Nur ayat kedua yaitu perempuan yang berzina dengan lelaki yang berzina, maka adalah tiap-tiap seseorang yang keduanya 100 kali derah. Dan janganlah balas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Terima kasih kepada anak Ibu dengan jawaban yang telah diberikan. Terus untuk anak Ibu. Dan seterusnya kita lihat dulu surat Al-Isra ayat 32. Di sana itu menyatakan, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam surat Al-Isra ayat 32. Nah, anak Ibu, coba lihat gambar yang ada di depan. Coba pahami gambarnya satu persatu. Nah, gambar apa yang ada di depan? Kita lihat dulu dari gambar yang pertama, yaitu tentang apa itu, Nak? Apa perbedaan dari gambar antara gambar yang kedua ini? Silakan, Nak. Yang pertama itu menunjukkan seperti pergaulan bebas, mungkin mereka lagi pacaran. Iya. Terus yang di bawahnya itu akibat dari pacaran itu mereka terjerumus seperti merokok, minum alkohol dan sebagainya. Terima kasih Naya. Terus untuk Naya. Nah, yang kedua, yang Ibu tanyakan, tolong diamati gambar yang ada di sampingnya, kan ada itu dua gambar itu. Nah, terus nilai positif apa yang bisa kita ambil dari gambar yang kedua? Ya, silakan. Nilai positif yang dapat kita ambil dari gambar kedua yaitu belajar dan bersama-sama dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan terima kasih buat yang telah menjawab anak kami dan terus buat anak kami. Dan anak Ibu, sekarang supaya kita bisa memahami gambar ini, kan kemarin sudah dibagi. Nah, anak Ibu, karena telah kita lihat tadi gambar di depan, kita lanjut. Kemarin kan sudah dibagi kelompoknya masing-masing kan. Sekarang duduk di kelompok yang telah Ibu tentukan kemarin. Silakan duduk di tempat kelompok masing-masing. Ya, udah kita kelompok masing-masing. Sudah, Bu. Ya. Dan anak Ibu, duduk sudah berasal dari kelompok masing-masing. Sekarang tugasnya telah ada di dalam KPD yang Ibu berikan. Nah, silakan bekerja.
Oke, Nak Ibu, karena waktu diskusi kita telah habis, karena telah Ibu kasih waktu tadi, silakan untuk kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, tentunya kami di sini kami akan menyampaikan isi dari diskusi kami mengenai zina dan pergaulan bebas. Yang akan dibacakan oleh Asya. Dampak yang mungkin terjadi pada remaja jika terjerumus dalam pergaulan bebas. 1. Dampak fisik. Risiko terkena penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah. Dampak psikis, rasa bersalah, stres, trauma, dan depresi. Dampak sosial, putus sekolah, dijauhi masyarakat, rusaknya nama baik keluarga. Dampak spiritual, jauh dari Allah, hati gelisah, kehilangan keberkahan hidup. Baiklah, kami juga membuat poster yang berjudul harga diri mahal, jangan tukar dengan zina. Maksudnya, kita sebagai remaja itu jangan terpengaruh juga dengan kata-kata teman. Misalnya, ih kok jomblo, gak laku ya. Padahal kita sendiri kan mau menghindari zina. Itu contoh kecilnya. Baik, sekian diskusi dari kami tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mengabarkan hasil diskusinya. Hapus untuk kelompok 1. Dan Ibu, karena kita telah melaksanakan itu diskusi, jadi karena waktu kita telah habis, ada di antara Ibu yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana cara remaja muslim menjaga dirinya dari pergaulan bebas? Bagaimana caranya remaja muslim menghindari dirinya dengan pergaulan bebas? Yang pertama yaitu kita harus menguatkan iman. Nah, harus menguatkan iman. Dengan iman itu kita bisa mengatasi segala-galanya. Baik itu dari segi apapun, dari setan yang menggoda kita, dari apapun bisa. Kita menghindari yang pergaulan bebas.